Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdus syakirin hamdan naimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihayati ahyana wa bi ni'matihi an'amana wa bi rahmatihi ja'alana mimman aqamas shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya, channel yang mengajak teman-teman semuanya untuk menggali potensi di dalam diri, dan kita jadikan channel ini adalah channel solusi untuk setiap permasalahan kamu yang kamu alami saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu hal yang sangat penting, lebih penting dari video-video sebelumnya, jadi simak videonya sampai selesai. Namun sebelum itu, saya ingin informasikan ke kamu semuanya, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa nih, diklik dulu tombol subscribe-nya, dukung channel ini agar terus bisa berkembang dan terus bisa berbagi manfaat untuk orang banyak, dan untuk kamu juga. Kemudian jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya hari ini. Dan yang kedua, informasi buat kamu yang ingin mengetahui keilmuannya secara urut, ya, secara urut, kemudian mudah untuk dipahami dan mudah juga untuk dipraktekkan. Saya adakan seminar yang sifatnya online pada tanggal 17 Juli yang akan saya adakan di Zoom meeting. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek di deskripsi atau nanti hubungi slide yang muncul di bawah ini ya. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan ke kamu semuanya, bahwa saya akan bicara satu hal yang sangat penting, lebih penting daripada video-video sebelumnya, karena saya anggap ini adalah akar dari keilmuannya. Senang ya, saya kasih akar dari keilmuannya. Dan saya banyak mengetahui ilmu, alhamdulillah, disebabkan satu ini. Jadi rugi banget kalau kamu skip, maka jangan di skip, oke? Yaitu tentang dunia keilmuan bawah sadar, dunia pikiran. Kalau alergi saya mengatakan dunia pikiran bawah sadar atau pikiran sadar, sebut saja akal dan hati. Ini akan sedikit panjang ini penjelasannya. Akal dan hati. Penempatannya sederhana ya. Di sini dan di sini. Hati. Kalau kamu tanya hati itu seperti apa, nggak akan ada orang yang tahu. Yang ada di dalam tubuh kita itu liver. Yang ada di dalam tubuh kita itu jantung. Itu ada bentuknya. Tapi hati itu tidak akan ada yang mengetahui kecuali Allah semata. Ya, saya mengatakan Allah semata yang tahu, maka ini adalah anugerah terbesar yang kita miliki, yang sudah Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah Anda maksimal menggunakan itu? Sudahkah Anda maksimal untuk memanfaatkan hati, anugerah terbesar dari Allah itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya? Kalau belum, boleh jadi kamu nggak tahu caranya. Jadi, untuk memaksimalkan hati atau bawah sadar itu ada caranya. Cara yang pertama adalah memahami dulu hati itu seperti apa, kemudian yang disebut bawah sadar itu seperti apa. Apakah beda dengan hati? Wallahu a'lam bishawab. Baik, di dalam diri manusia ada dua anugerah yang sangat luar biasa. Sebenarnya ada tiga. Pertama, pikiran sadar. Kedua, pikiran bawah sadar. Yang ketiga adalah sebuah kondisi, yaitu super sadar, super conscious mind. Saya di video kali ini akan bahas dua saja, karena dengan kamu memahami, kamu mengerti tentang dua hal ini, itu sudah lebih daripada cukup. Yang pertama adalah pikiran sadar. Apa sih sebenarnya, pertanyaannya ya? Pikiran sadar itu apa sebenarnya? Pikiran sadar itu akal, dimana segimanapun kita memaksa memfungsikan pikiran sadar itu, tetap saja kapasitasnya 12%. Bahkan nggak sampai mestinya ya. Kalau orang-orang spiritual itu malah tidak sama sekali menggunakan akalnya. Paling dia gunakan di saat-saat tertentu, contoh misalkan di saat dia bekerja, di saat yang berkaitan dengan hitung-hitungan mungkin, atau kondisi yang sedang meeting mungkin, dia menggunakan pikiran sadarnya. Tetapi di kondisi yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada campur tangannya pikiran bawah sadar. Balik lagi yang pertama, pikiran sadar. Pikiran sadar itu cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya sederhana. Bahkan kita suka miss dan melewatkan itu. Akhirnya kita tidak berhati-hati di sana.
Jadi cara kerjanya adalah berkaitan dengan panca indera. Ada berapa panca indera kita? Sebenarnya ada 5 katanya ya. Kemudian ada yang mengatakan indera keenam. Indera keenam itu menurut saya nggak ada. Yang ada adalah selesai di indera kelima, kemudian dia manfaatkan atau dia maksimalkan dengan hati. Di situ letak indera keenamnya. Tapi kan terpisah, bukan pada indera yang menyentuh ini. Jadi saya mau bahas asalnya dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Pertanyaannya, kamu melihat apa? Pertanyaan berikutnya, kamu mendengarkan apa? Dan pertanyaan berikutnya, apa yang kamu rasakan? Pertanyaan saya mengarah di masa lalumu. Masa lalumu itu dipenuhi dengan penglihatan yang baikkah, pendengaran yang baikkah, dan perasa yang baikkah, atau malah sebaliknya? Kalau yang baik-baik, saya bisa tebak bahwa hidupnya juga akan baik. Dan kemudian kalau misalkan sebaliknya, yang kurang baik, kita nggak usah ngomong jelek, kurang baik, kita melihat perselisihan, kita melihat orang tua kita bentrok itu konfliknya antara ibu dan ayah. Ini terkhusus untuk ibu. Kalau seorang ibu berantem dengan ayah, kalau yang mendengarkan ibu, saya sebutnya kamu berantem dengan suamimu, lalu timbul rasa benci, kemudian kamu membencinya. Ada beberapa orang yang benci pada suaminya, lalu mengatakan dalam benaknya bahwa semua laki-laki sama. Saya bukannya ngebela laki-laki nih ya, semua laki-laki sama. Akhirnya ketika ada laki-laki masuk misalkan jadi suami dari anakmu, lalu kamu mengatakan tiba-tiba semua lelaki sama. Itu bentuk ketakutanmu. Kasihan nih, kasihan suami dari anakmu. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia menerima kebencian dari orang yang seharusnya dia hormati. Balik lagi pikiran sadar. Kita yang harus hati-hati sekarang melihat, mendengar, dan merasakan. Karena ini membawa dampak atau efek di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang saya maksud bisa kejadian dirimu sendiri, bisa juga kejadian pada anak keturunanmu. Baik, tidak selesai di sana. Saya kira kamu sudah paham bagian pikiran sadarnya. Karena kapasitasnya hanya 12%. Tapi juga nggak bisa dianggap enteng. Karena tidak bisa bypass langsung ke bawah sadar. Pasti akan dicerna oleh pikiran dulu. Yang kedua, yaitu pikiran bawah sadar. Apa fungsi dari pikiran bawah sadar? Fungsi dari pikiran bawah sadar, sebelum saya masuk pada fungsinya, saya mau tambahkan dulu bahwa pikiran bawah sadar itu selalu akan kerjasama dengan pikiran sadar. Yang dimaksud kerjasama adalah pikiran sadar mengambil, pikiran bawah sadar menyimpan. Singkat cerita, saya kasih contoh tadi seperti yang saya katakan ke kamu. Semua data yang kita lihat, kita dengar itu masuk ke dalam bawah sadar. Sebut saja hati, simpelnya. Biar pada paham semuanya nih. Kalau itu tersimpan dalam hatimu, itu akan bermasalah. Melihat pertengkaran orang tua. Atau orang tua yang hari ini sedang mendengarkan saya, Anda berantem. Mendengarkan kata-kata yang buruk. Kemudian menyimpan dalam rasa yang buruk. Sekali lagi, yang pertama adalah yang harus dikasihani adalah anakmu. Karena kebanyakan biasanya ya, ketika orang tua berantem, disaksikan oleh anak. Anak yang menjadi korban. Korban yang saya maksud adalah anak merekam dan menggunakan ilmu yang sedang saya bahas ini. Melihat, mendengar, dan merasakan. Dampaknya apa? Dampaknya akan fatal bagi dia. Coba perhatikan baik-baik. Kalau anakmu hari ini, saya bicara pada orang tua. Kalau anakmu hari ini berhubungan dengan seseorang, kemudian cerai, menikah, cerai lagi, menikah, cerai lagi. Apa sebenarnya masalahnya? Kalau bukan data yang dia tangkap. Jadi seorang anak adalah korban. Dan saya juga meyakini Anda, seorang orang tua juga korban. Korban dari siapa? Korban dari orang tuanya lagi. Dengan kata lain adalah kakek dan nenek dari si anakmu hari ini yang merasakan kepedihan. Kalau yang baik kita nggak perlu bahas. Karena boleh jadi yang sedang baik-baik saja bawah sadarnya nggak akan ketemu channel YouTube ini. Yang ketemu channel YouTube ini adalah orang yang bermasalah secara kejiwaan. Ini bentuk kepedulian saya kepada Anda semuanya, kepada kamu semua. Kenapa ini saya ungkap? Agar di pikiran kamu hari ini bentuk rasa yaitu damai. Damailah dengan masa lalumu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara damainya? Ini bicara yang negatif dulu nih ya. Cara damainya sederhana. Karena selama ini kita tidak bisa damai, itu karena tidak bisa memaklumi kejadian yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasa. Saya terlepas ini ilmu daging atau ilmu apapun, saya ikhlas berbagi kepada Anda. Tapi buka mindsetmu. Kasihani orang-orang yang di sekitarmu. Karena tipe-tipe orang yang menyimpan luka di dalam bawah sadarnya
salah satu yang paling pasti adalah dia mudah marah pada orang yang ada di sekitarnya, bahkan tidak ada masalah. Bahkan nggak ada masalah. Orang yang di sekitarnya nggak ngapa-ngapain. Dia timbul emosi seketika, nggak jelas. Itu tipe-tipe orang yang menyimpan luka batin di sana. Tapi saya juga pun masih memaklumi orang-orang yang menyimpan luka batin ini. Yang tidak bisa saya maklumi adalah ketika dia menikmati, ketika diberikan wejangan, diberikan nasihat oleh orang yang lebih paham, dia menolak. Di sini saya tidak bisa memaklumi. Tapi kalau orang yang dia tidak sadar, kemudian dia menemukan sebuah nasihat, oh iya, ternyata saya menyimpan data yang negatif. Kemudian dia sadar, saya akan acung jempol dan bahkan akan topi. Saya akan hormat kepadanya. Tapi saya susah hormat kepada orang yang menyimpan luka batin. Ketika diberikan nasihat, dia malah menyangkal. Dia tidak ingin memperbaiki dirinya. Maka saya pernah bahas di video sebelumnya, tipe-tipe orang yang punya luka batin dan terus merasakannya, orang itu paling susah untuk move on dan susah lebih sukses. Susah. Anda bisa buktikan, benarkah mulut saya mengatakan itu? Tapi bagi orang yang menyimpan luka batin kemudian dijadikan cambuk motivasi, insya Allah dia berpotensi menjadi orang yang lebih dahsyat lompatannya, kemudian dia bisa lebih sukses. Semuanya kembali kepada Anda. Sebenarnya permasalahan hidup kita ada di sini semua nih. Ada di dalam hati kita, ada di dalam bawah sadar kita. Nah, semua itu sebenarnya bisa clear kabar baiknya, teman-teman. Semua itu bisa dibereskan. Pertama, bangun sebuah kesadaran. Ilmu pertama menuju sebuah perubahan adalah mindfulness, kesadaran, level tinggi. Level tinggi atau level rendah itu sebenarnya bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Orang bijaksana itu akan mau mendengarkan orang lain, lalu introspeksi diri, benarkah saya salah atau iya saya benar. Itu tipe-tipe orang bijaksana. Jadi bijaksanalah menyikapi permasalahan dalam hidupmu. Sebenarnya orang-orang seperti itu adalah kesimpulannya adalah kurang mencintai diri sendiri. Kalau dia mencintai diri sendiri, dia nggak akan larut terlalu panjang, terlalu lama dalam kepedihan. Ini semuanya urusannya apa yang paling banyak di dalam bawah sadar. Kalau kita menyimpan banyak yang namanya kebahagiaan, keberlimpahan, maka hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan bahagia. Kalau saya, nggak ada manusia itu nggak punya luka batin, nggak ada, jujur nggak ada. Pasti dia pernah punya konflik. Kalau saya pribadi, saya berikan contoh, saya juga punya luka batin. Tetapi saya masuk pada konsep yang kedua. Saya jadikan luka batin saya adalah sebuah cambukan motivasi. Pertama, saya pasti maafkan orangnya. Dan saya berterima kasih. Karena dia, saya menjadi membentuk. Mental saya jadi terbentuk. Saya haus ingin membuktikan bahwa saya tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Bukan emosi di sini. Tapi orang-orang seperti itu malah potensi untuk suksesnya besar. Potensi. Walaupun saya belum sukses secara angka, tapi hati saya tenang. Ini sebuah contoh. Ini sebuah contoh teman-teman ya. Dan kamu boleh perhatikan artis-artis yang mulai naik. Mereka adalah orang yang tersakiti, kemudian dia memaafkan orang lain yang menyakitinya. Sekarang jangan larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam kebencian. Jangan larut dalam dendam. Nggak ada untungnya. Yang ada kamu makin sakit. Dan semua itu permasalahan di bawah sadar. Teman-teman, wake up, move on, bangkit. Kalau untuk bapak ibu yang sudah di atas saya umurnya, ngapunten nggih, mohon maaf, serbu maaf, monggo benahi hati. Umur nggak ada yang tahu. Ya, umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi besok kita dipanggil Allah, kemudian kita menyesalinya. Tapi menyesalnya bukan di dunia, tapi di sono, di alam kubur. Dan untuk teman-teman yang seumuran dengan saya, kamu masih punya peluang untuk sukses. Bangkit, bangkit, perbaiki hidupmu, perbaiki hatimu, perbaiki bawah sadarmu. Insya Allah itu pasti akan ada perubahan. Cuma yang pasti ya, perbaiki dulu hatimu. Timbulkan kesadaran dulu. Oh iya, ternyata saya begitu. Kalau kamu sadar, baru penyembuhan itu bisa datang pada kamu. Penyelesaian itu bisa datang kepada kamu. Dan jangan lupa buat kamu semuanya yang ingin mengikuti ya seminar online yang akan saya adakan secara online di Zoom meeting pada tanggal 17 Juli minggu depan, segera daftarkan diri Anda. Saya jamin Anda akan kaget dengan ilmunya dan akan ada pembenahan di sana. Terima kasih teman-teman. Saya Bagus Baraja, al-fakir, miskin ilmu dan lemah dalam pengetahuan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sukses selalu buat Anda semuanya.